علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah wa syukurillah, sama-sama kita ucapkan kehadiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupanya juga kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada itu, maka marilah kita bersama-sama meneruskan daripada pengajian kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di dalam nikah mempunyai keutamaan yang banyak. Jadi orang nikah itu ada kelebihannya, ada banyak keuntungannya, yaitu perlakuan yang baik terhadap istri dan memenuhi hak-haknya serta memberi nafkah kepadanya dan anak-anak. Di antara kelebihan orang nikah daripada nang kada nikah itu pahalanya pulang nang kada atau orang nambujang apa, yaitu pahala baik lawan bini dan anak dan memberi nafkah lawan bini lawan anak. Kira-kira kawalan mengerti mengersingginya di situ kalahnya dengan kalau begini. Artinya dinilai ibadah situ, nilai ibadah baik lawan bini, perhatian lawan bini, menjaga kalau ada yang menyebabkan bini itu pada nyaman lalu dijauhi, dihindari. Kemudian berusaha mana berikan nafkah dan nafkah anak bini. Nah itu orang membujang ada awal dapat pahala itu. Sedangkan ini termasuk pahala negara, karena wajib itu. Bilanya wajib karena ada pahalanya. Nah itu kelebihannya orang yang lebih nikah. Bukan lebih ini, ada wajib baik. Maksudnya itu siapa yang berusaha menjadi pahala negara. Kuitan misalnya ada, nah itu bisa kuitan misalnya ada pengusaha lagi, anak ayah jadi pengusaha. Ini kuitan kan ada juga, misalnya kuitan kan itu jadi seorang aja, atau situ meninggal juga, bini ada, anak ada, jadi usaha ada agar pahala yang ganal kan. Para pahala yang ganal berapa? Ada misalnya. Jangannya ada anak kecuali usahanya hasilnya banyak lalu kau bejakan, nah itu kan banyak, tapi kan banyak anak hasilnya. Bantu masjid, yang masjid ada bantu masjid jangan juga, cuma ada anak kayak orang berapa anak ini karena ada wajib juga. Kalau dari nafkah mengusi anak itu wajib, makanya pahalanya benar. Nah, di situ ketinggalan orang kasih dunia. Siapa nanti nama Pak Kahit? Kalau orang ada nama Pak Kahit, pahalanya gana dapat berusaha karena itu jadi kewajiban. Sudah, kelebihan orang begini adalah sebutin apa? Kelebihan orang begini, pahala itu berbanyak. Pahala dapat nilai dapat jalan beribadah juga banyak, diantaranya lebih pada kali ini yaitu memberi kawan beri nafkah. Jadi jangan saleh, jangan bermain. Menang misalnya anak bini minta duit, asal jangan nang kada dipakai agar mengawan, dipakai agar baik-baik, gembira banyak, aku berpahala dan kita memberi. Anak misalnya anak sekolah, ongkos sekolah minta ini agar nukar pintol, agar nukar is,
Itu mestinya kita memberi itu bahagia. Apa-apa nak, kenapa orang pintar ya, apalagi dari es ya. Nah, itu kan keperluan hidupnya. Itu termasuk wajib memberi itu. Pekerja cabutan jangan. Cabutan kalau itu udah hadiah jangan makanya. Tuh, boleh. Kan jadi nanggung dari pemerintah PKK kawinnya. Dididik lah dia jadi ada bisa menggunakan kerajaan itu keadaan sia-sia. Nah, kan itu ayo beri menggembira kita semangat. Nah, dari kenapa ini jadi pahala menggana hasil usaha kita? Karena jadi nafkah. Ini kurang minta duit. Hanya duit agar apa? Tukar bawang habis, misalnya. Asam habis, uyah habis, bisa. Segalanya, ada ke pasar satu tukar. Oh, berapa kira-kira? 300.000. Oh ya, hidup senang memberi. Ada nafkah. Kebilang. Yang duit tambahnya, kenapa? Makannya haram. Nah, kenapa? Amanah menggunakan minyak haram. Kalau kita di rumah di kamar, oh ya, bor. Kalau jangan kemana-mana, udah haramnya. Ya. Kalau itu dalam dari itu yang selalu hidupnya, takonnya orang kenapa? Dapat. Jadi jangan apanya gembira. Selama kada salah menggunakan, selama kada membuang-buang, kada jadi dosa, maka besar pahalanya dari anak jadi itu nafkah. Nah, itu pada jaga orang bujang mereka. Dan kemudian pula kelebihan orang nikah juga memiliki keutamaan karena bisa menghasilkan anak-anak yang soleh yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendoakan orang serta memohonkan ampun bagi mereka di masa hidup dan sesudah mereka wafat. Apa pula di antara keuntungan orang memiliki bini, yaitu bisa menyebabkan berisi anak. Orang yang paling untung di antaranya adalah berisi anak yang bisa beribadah. Tahu hukum, nang boleh tahu, nang haram tahu, nang wajib tahu, nang haram tahu, bahkan nang sunat pun tahu. Lalu gawiannya ini bagus, kemudian dari lagi badan terus, karena ini memang paham, karena penyimbang mana belajar. Ini untuk menguitan. Stop. Asal beriman saja kita mati sampai asal iman sampai ke mati aja. Asal menguitan Islam sampai ke mati, beriman sampai ke mati, gaya kehajar gana dosanya berkat kebaikan anak itu kita sama. Nah, yang penting anak itu diusahakan supaya mengerti hukum itu yang penting. Itu yang penting. Ada kelebihan, ada yang paling hebat bagi orang ambisi anak, kecuali anak itu bisa bujur-bujur beribadah, bujur-bujur tahu dengan hukum dan menjalankan akan hukum. Itu paling hebat kita bisa, paling untung kita bisa. Kelebihan yang lain kan tidak ada apa-apa, itu kan menguntungkan apa-apa. Anaknya dapat piala terus, gara-gara kebiasaan main bal. Ada apa itu? Kan kita pakai lalu bisa kepala seorang sifatnya kerja. Anak seorang memiliki kehebatan bisa bulu tangkis. Bulu tangkis selamanya tak. Pokoknya apa aja lah kehebatan dunia ini. Baik bulu tangkis nomor 1,
badminton nomor 1, lagi Arabnya, main bola nomor 1, tinju nomor 1, 2, pokoknya salah pendidikan. Lain daripada yang itu kan olahraga misalnya yang bilang penyanyi nomor 1, rupa pelakarnya misalnya, suara pembaiknya, kemudian orang yang terkenal kenapa namanya Bilal, itu kan bapak, itu kan menguntungkan sama sekali, malah bisa menyebabkan. Nah menguntungkan tuh yang bisa beribadah, nang bujur-bujur tahu hukum agama, apa tuh jadi bukan umpan? Kurangnya orang berusaha di situ, tapi kan jadi umpan, kada beli Arab itu minyak. Nah, jadi bagus. Karena aku jangan minta uang tadi jam baru subuh lagi, hanya jam 3:30, mulai gagal itu kamu apa? Ada bapaknya, ada negarian dia, minta haji saya sedikit barang, nih hibah. Itu nah hibah. Jadi jangan ada kita cuma ini artinya berdoa dan berikhtiar, anak cucu jangan ada nang kada nang buta huruf agama menghadap salah. Tadi mengandalkan ibadah kita lah kawan udah. Mengandalkan ibadah kita seorang ini karena kawan. Barang naik bantuan anak cucu, barang kebaikannya, mudahan kau menyambarkan kita selamat kok. Nantinya orang bisa anak cucu itu nang bagus, nang bisa beribadah. Lihat anak cucu kalau bisa beribadah kalau tahu hati orang mana hal ini dunia benar. Di mana aja bagus dia mengerti agama. Jangan umpat-umpat raminya orang berusaha di situ, nyaminya umpat berusaha di situ, raminya orang. Terus ada mainnya lagi pakai biar seadanya aja ya. Itu kan ada sembahyang lagi nah umpat itu. Nah bagusnya anaknya. Nah ini mudah-mudahan jangan ada namun taburuk agama. Ada keuntungan, ada yang menyebabkan orang tuanya beruntung, bahagia, selamat, kecuali si anak cucu dan bujur-bujur ahli agama, mengerti agama, menjalankan aturan agama dalam hidup anak cucu. Dan kemudian anak cucu yang bujur-bujur bakti lawan orang tuanya, lawan datuk ininya adalah bujur-bujur yang menjalankan kebaikan-kebaikan. Apalagi datuk ininya orang alim, berarti menyambung kebaikan orang alim, datuk ininya itu paling bakti. Ini misalnya lah orangnya ada orang alimnya, bisi anak ada alim, bisi cucu alim. Nah berarti yang paling bakti lawan kain yang bakal alamatnya itu lawan siapa karannya? Lawan kainnya. Anak ini kan tapi bakti karena kita memang merasakan kebaikan. Cucu sekalinya memang merasakan kebaikan. Nah itu taburuk, lah. Tumpah kebaikan keberkahan raksir daripada datuk ini kepada orang. Ini siapa yang banyak menuruti kebaikannya, asiko nama alamat itu turun datuk ininya berkah. Ada orang bisik macam kayak Datuk Kalapayan misalnya. Datuk Kalapayan. Siapa yang paling dekat dengan Datuk Kalapayan itu anak cucu sendiri. Yang paling cinta Datuk Kalapayan, yang paling sayang Datuk Kalapayan, yang banyak berikan bantuan secara rohani yang alatnya ada, itu anak cucu sendiri yang meneruskan perjuangan sendiri. Bila di situ tadi dirasa kesayangan, kecintaan, zaman berhari di Bursa Kongkol, Bursa Sintadri, namanya senjata mukmin Pak. Dan ditunggu lihat kalau Bursa Kongkol pertama bermimpi
Rasulullah menyerupai nomor Yusuf tadi. Jadi apabila ada ulama Nabi menyerupai sihir, itu tanda khalifah Rasulullah kan. Misalnya kita tak mimpi Rasulullah, misalnya bukanlah kita tak mimpi Rasulullah, tapi Rasulullah itu kutuban guru nanti kampung, ya bakal kampung misalnya. Lalu bersuara waktu guru tadi, pada guru nanti kampung tadi, lalu bersuara ujian nanti tadi ikut, dia sendiri mengaku sendiri, aku Rasulullah sendiri. Padahal guru di kampung tadi dalam mimpinya, aku jujur ke Rasulullah, karena Rasulullah kali bisa diserupai oleh iblis. Atau yang ada pandangan itu jujur Rasulullah, padahal guru di kampung tadi, itu jujur Rasulullah. Tapi kenapa jadi guru itu tadi? Berarti guru itu menjadi khalifah Rasulullah untuk di kampung situ membawa petunjuk dari Allah Ta'ala. Jadi hukuman sini kuat karena orang Rasulullah kita. Para kita jadi mati. Akan banyak dapat keberkahan dari Allah, dari Rasulullah, ayat Rasulullah. Khalifah narnya, khalifah Rasulullah. Mulai kursi tadi. Jadi songkol dari sampai Ma'ajar Darussalam saja. Nah, kalanggar ke masjid dari sini mendatangi belajar. Melajari kemudian akhlaknya. Itu akhlak Rasulullah banyak yang dicontoh oleh beliau, dipraktikkan. Perjuangan Rasulullah orang dijalankan sini pulang menetapkan. Makanya paling sayang di zaman itu lawan anak cucu dan kepala bayar itu adalah kawan sendiri. Padahal itu songkol dari jarang ya dosen tadi itu dari kepala bayar itu jarang dengan lancar lah. Apalagi di sini kalau hadir jarang begitu, tapi dia itu kalau bayar di situ kenapa ini menaruhkan perjuangan kepala bayar? Ayo songkol lah, ayo songkol. Jadi hari ada Habib bilang kalau mau songkol sok sudah deh, kalau guru baru keluar bergaya keluar tidak jangan Habib deh langsung masuk dan itu orang dirawasi Habib di sini jangan kalau Habib jadi betul dong ujian Habib ini guru-guru yang pengertian tadi. Iya benar, dan kepala bayar. Ulun lihat ada dia tadi waktu biar keluar dan kepala bayar untuk mengambil itu keluar. Jadi ada hari itu kan, ada kiai di Jawa situ dia. Aku pada dapat banyak siapa berteman yang membawa kiai itu namanya mengisahkan orang kok, yang membawa kiai itu mengisahkan. Menangiskan kami dulu aja sebenarnya anak hadir itu menangiskan dari anak hadir situ. Kenapa jadi menangis? Karena dan itu kalau ada apa kalanya berusaha mengkolek langsung bersuara kayak itu. Oh ini insiden 6 data pas ini ada insiden kainnya kain insiden waktu itu kain ulama itu lama besar juga. Kainnya ada. Jadi kiai tadi pulang. Nah ada ini kan hanya guru ini, tapi nah ini dia kalau bayar juga Muhammad Hasan hadir. Mengisahkan beritaan karena haibahnya orang-orang besar itu ada. Dari Ramadan orang alim Jepang itu dan kepala bayar saja jangan antar mirip dengan bersongkol cuma bagian berapa hanya dijangkut beda. Tidaknya bersongkol kan dijangkut. Bersongkol itu ada marah kan jangkut ada desakan tubuh. Desakan tubuh sih itu ada. Kalau di darat ada, kita kan di darat apa sih ada. Makanya anak sihir dijangkut dia habis kuitan ada menurut di kuitan kan. Tadi yang ada menurut dia agak sihir di bersongkol ada itu.
ada di anak sidir tumbuh. Nah, jadi dia dapatnya. Nah, berjangkut ini dirawat sunat Pak. Dirawat Pak sunat, jangan saja jadinya. Dijangkut itu bila ada dirawat sunat, kemudian malah jangkut. Jadi tentang salah pengertiannya ini macam-macam mana? Nggak ada paham tuh Pak, cuma nilai yang memantar. Terus sekolah dijangkut kalau bersingot. Ada berjanggut, ada berjabis, anak sidir berjabis, berjanggut kawan. Terus sekolah ada salah tumbuh. Banyak yang ada mana? Ada anak sidir memang tumbuh. Nah, apabila orang tumbuh itu sunnah haram kok. Tapi haram kok ya. Jadi anak sidir kadang salah, kadang kayak apa sih? Kadang tahu sih masalah tumbuh. Nah kemudian pulang berusaha kuat, sana akan berjanggut, kan yang salah, sekali tumbuh tadi. Ya, dan pengalamannya tadi orang susunannya tadi. Nah jadi ajak tuh tadi itu kepala bayar orang melihat atau menjelasnya tak bayar ibu orang yang anda nampak dengan adanya ada kepala bayar. Nah karena apa? Karena banyak merusakan perjuangan dan kepala bayar. Banyak merusakan pada Tuhan ilmunya, ibadahnya. Siapa kali Pak tarikan sesama sesudah kalampai, sesudah dari kalampaian tak enam terbesar, sesudah kalampaian nak menjadi musyrik tarikat samania adalah Utsongko. Tapi sesudah itu banyak tak adalah saya tarik ketika kita belajar kan. Saya makan kasat al-Banjari menurun atau anak sidik sisi Habudin tarikat sama itu. Dan si Habudin apa mengijazahkan kepada si Nawawi Bantan mengijazahkan kepada Syekh Zainuddin As-Sumbawi. Si Zainuddin As-Sumbawi mengijazahkan kepada yaitu Syekh Abdullah Al-Banjari. Kita dulu sekali ayahnya Guru Muhammad Hussein apa namanya di kepala Yayasan Darus Salam. Dan Hussein Muhammad Ali mengijazahkan Abdullah Al-Banjari mengijazahkan kepada Guru Sarwani Abdan Banyak. Sarwani Abdan Banyak mengijazahkan kepada guru dapat izin resmi daripada guru Banyak. Kemudian secara rohaniah dan apakah itu izin daripada Datuk Kalampaya langsung izin daripada pengarangnya. Saya sama langsung izin daripada Rasulullah SAW. Jadi guru dari kurang tak main izin dan tarikat itu kada tahu langsung jadi seorang amalkan langsung ijazahkan ada ujung-ujung izin daripada ampun tarikat dan Rasulullah SAW. Makanya ada nomor ibadah tapi ijazahkan sesama tahun 94 hanya mengijazahkan itu. Awasnya sini dapat tarikat sesama itu. Usahawannya Abdan meninggalnya berapa tahun sudah? Usaha Abdan meninggal tahun 89 kan? Sebelum itu, sebelum sangat kena ijazahkan kan ada amanah untuk sama awas lama sorangan ada dana ijazahkan kenapa ada izinnya juga kita sudah ada izin daripada Datuk Kalampaya sesama sama Rasulullah. Nah karena ijazahkan tuh lalu singking ngarannya apalagi mursyid tarikat samanya. Bilanya orang jadi mursyid itu orang yang bertanggung jawab dengan orang yang mengambil tarikat kepada sidir. Tahun 94 sih mari kita ijazahkan itu pemulaan berikut kertasnya ini kertasnya catatannya apa? Berarti kalau boleh ditutupi kan kertasnya boleh ditutup yang tadi pemulaan ingin mengeluarkan apa tahap jangan boleh izinnya kan?
di antara yang dapat izin dari untuk menjelaskan bahasa arwah kainnya. Ya arwah kainnya yang perlu yang mengijazahkan kan caranya kurang jauh-jauh itu kan melihat jauh duduk nih. Ada melihat kayak kami merantau aja jauh duduk ada apa melihat kayak apa? Jangan dijelaskan kayak isi jelaskan aja. Dan juga aturan apa? Tadi kan saya sama teman dari berbagai awal-awal sampai ijazahkan tak tiba subuh membacanya, kemudian pulang menghadap kiblat, kemudian pulang baca bismillah, kemudian sebelum mengikuti tasbih baca istighfar untuk apa? Sebelum memulai zikir ini tangan kanan memijit ibu jari dan kiri, yang diambil tasbih pulang bahasa tangannya pulang nang bujur nang kiri kayak ini membentuk kalimat nama Tuhan alif lam lam Allah hendak sini. Zikirnya mulai kanan, kiri memukulakan. Nah kan itu ada caranya dulu lagi pemulaan. Tetapi rupanya karena rahmatan lil alamin kan Rasulullah itu gitu. Rupanya kalau nambah ijazah banyak nakal tapi paham apa caranya, akhirnya dibes saja lagi. Terus soal pada apa itu akhir-akhir pokoknya sih nak kayak makan caranya benar aja mengamalkan bahwa 2 kali sehari cukup bahasa kan kepada Allah bila kawan pulang yang benar akhirnya ya asal itu ada aturan bujur kalau diijazahkan. Jadi sih pertama mengijazahkan tarekat semannya, langsung mengadakan kawal seseman lah. Jadi karena mulai mengeluarkan ijazah, lalu diadakan kawal seseman. Pertama tahun 94 dari Desa Unggul situ. Nah sebelumnya Pak siapa di sini? Nah itu dan kepala bayar dia. Sebelumnya menjadi khalifah apa menjadi mursyid tarekat Samaniyah sebelumnya itu siapa? Yang rapi, yang banyak itu apa ya? Anjongnya antaranya. Itu support dari kita. Jumlah antaranya. Sebelumnya itu ada, cuma yang ibaratnya kurang mengijazahkan bukan secara umum. Kira-kira banyak nama ngajinya sama pertama namanya bagian di sini apa? Mungkin ada jangan kada sempat ada dapat ijazah tarekat Samaniyah namanya. Karena ini ada kayak guru sombong secara umum itu dijazahkan. Dan ibaratnya kurang-kurang yang memang untuk menyebarkan aja dan dijazahkan. Nyusom kan hidup presiden itu asal percaya dia. Asal yakin dia di sini musyrik tarekat Samaniyah. Lalu dahulu ada tulisannya di Imdad terang. Tahu nggak sih sampai kali ini? Hanya di Imdad di daerah misalnya tak di daerah tawaran sombong ada tulisannya. Nah jadi tidak kurang taman merusakan apalagi perusahaannya di guru jual. Kan Imdad itu perusahaan di sini. Imdad jawabannya Al-Jahrata. Al-Jahrata kan di namanya. Nah Al-Jahrata itu adalah perusahaan sini. Al-Jahrata itu pengeluaran Quran, nulis apa, menciptakan Quran, menciptakan dalail, menciptakan apa namanya apa namanya ada yang lah indeks tadi itu kan bila kita sudah menembus di situ, berarti kita sudah dapat ijazahnya. Awal kita mengamalkan, sudah mengamalkan, makanya kan mencetak itu tadi diperbolehkan tentang lain kenapa? Ini menang lain siapa? Nama tak jawab. Diorang kan merapiakan aturan sanad ini karena warga mencari duit supaya jangan dikalahkan orang ada itu. Jadi situ kita misalnya ada ijazah Qurannya Quran itu memang Quran salawat itu ada ijazah kan bapak kita Quran itu diturunkan ada kita Allah Taala tuh menurunkan Quran Rasulullah dan umat Rasulullah kita ini mana Quran. Nah, kita membaca dan ayat 5 jadi nanti
bagus lagi. Nah, munang kadada kita berijazah ke sana Quran di lain itu menghapus di Al-Jarrah di dalam Qurannya adalah sanadnya masuk kita sudah. Karena itu nanti diijazahkan secara umum. Nya ada ijazah secara umum. Kenapa itu? Nanti siapa nama hapus di ikonina? Nah, bukan orang menjadi, tapi orang menyaurahkan beneran. Siapa nama hapus di ikon ini misalnya, maka termasuk sudah diijazahkan. Ya boleh ijazah umum. Aku berhari dahulu, berhari Allah, berhari Allah, kamu tahu dia akan drama, lalu dia drama itu berbilang bahwa Habib, siapa Habib Syekh kan, hilang pada sendiri. Lalu pas berhilang pada sendiri itu, dijajakan itu kitab, ada kitab macam-macam, termasuk kitab, termasuk yang dijajakan sendiri itu. Kitab Ibnul Yawaqid ibaratnya. Kitab Ibnul Yawaqid karangan Al-Habib Umar bin Idrus Al-Idrus bin Umar Al-Habsyi kalau salah. Sanadnya ini langsung ke pengarangnya. Sanadnya langsung ke pengarangnya. Jadi asal dinamai. Rata punya kemudian berapa? Waktu itu kursi 120 kan? Waktu itu kursi 120-an. Habib Umar bin Umar tadi meninggal 120 tahun itu kan? Jadi asal bingung kan? Bila mengajinya. Ini jangan Habib ini lahir, Habib itu tahun Habib itu lahir. Tahun itu dua Habib Umar bin Habib terus bin Umar tadi meninggalnya. Apabila menanti maka sangatnya langsung ke pengarang. Oh sekalinya insiden bahari Habib Umar itu Habib Idrus bin Umar itu sebelum meninggal ujar siapa yang hidup di zamanku ini aku ijazahkan apa aja yang ada lawan aku ilmu dan amaliyah dan apa yang aku dapat menurutku. Aku izin lahir pada waktu itu kan? Aku lahir sih waktu itu kan? Berarti dapat caranya itu. Nah kalau kau ijazahkan, nah ilmu-ilmunya sama kita kan? Kita kayak bersongkol, kita ada dapat bersongkol, ada beberapa yang sok. Ya kan Yasin, apa tadi katanya Quran, Dalail, apa tapi ditulis di situ sudah. Dan Sidin apabila Sidin menulis Quran dan apa tadi untuk disalurkan melalui perusahaan Sidin. Berarti apabila kita menghapus dasar budi-budian dari ajaran itu, Quran dan apa-apa dari Dalail macam-macam itu, berarti itu sudah dapat sanad, dapat ijazah dari Sidin, walau ada sejarah langsung. Nah, untungnya menjadikan hubungan dengan terhadap jadi kan dengan harus kemarinnya pada depannya ini ada secara apapun bisa juga tergantung nama ijazahnya. Aku dulu bekerja kalau Habib Anis mau Habib Anis Solo kan membaca apa masalah maulid. Nah, aku diizin di sini untuk membaca dan mengamalkan maulid. Jadi aku kan mau baca sama lain karena untuk aku aja. Nah, caranya sidin itu, ya jadi waktu itu dulu aku kepada tujuh sidin ada kalau ijazah kami mau ada mendengar mulai awal sampai akhir baca. Sedangkan waktu itu mimpi ada yang panjang waktu lah. Ayo ku izin akan aja baca kan. Izin akan. Nah jadi pun kita membaca kalau amalkan umur izin apa? Karena kada dapat izin, kada maksudnya kada kita dapat izin untuk mencoba luasakan untuk amalkan alat. Alhamdulillah kalau maulid kita sampai pulang kita dapat izin mengamalkan, kemudian sidin pulang langsung dan meresmikan mengamalkannya lah. Dulu kali tertolong ya tahun 2006. Seumur dari anak dong.
disampaikan Habib Zain nama izinnya kan karena langsung pengarang, kemudian mana hatinya bersokolan kan Habib Anis juga kan anak tiga ini dari teman-teman abangnya kan sama anak Solo tiga itu tahun berapa? Yang tiga itu tahun berapa? Nah ketika itu jadi karena limaan orang yang tiga itu apa itu sombong dari anak ada tiga itu jaga lalu nyamar ada jaga tiga itu jaga dulu bagian sini dulu di luar di motor belah itu kan rumah kalah motor belah itu rumah nah duduk di situ sini kalau dia di sini tiga itu lalu nah sini nama maulidnya di sini siapa maulidnya emang ijazah dekat Habib Zain Nabi Muhammad Al-Hafsitan itu songkol dari disuruh itu kemana-mana kan tapi tetap sini menguati karena khalifah pengarang maulid siapa yaitu Tutu Sidin Habib Alwi anak Sidin Habib Alwi meninggal gugur kemana aja itu kepada Habib Anis Tujuh Langsung itu songkol tadi kasih tau tahun 65 tadi kurang lebih masih kurang tahun itu nah Sidin malam-malam di rumah rame-rame lah pengajian sudah tahun Habib Zain itu belakangan nah Sidin pulang waktu berpindah ke mana ke Songkol kepada pulang tidak kan Anis nah sampai tahun 96 Habib Anis itu datang untuk menangkapi jaga ibadah malam-malam maulid di Songkol nah alhamdulillah 10 tahun berikutnya ya kepada kita dulu 2006 jaga kita nah jadi amalan itu dari itu ke sana wujud-wujud dari tes jadi kita alhamdulillah jaga ibadah panas 30 ada nafsu tentang nafsu kan ini penting yang tiga manfaat lagi jadi kayak caranya biasa sana jadi kita jangan jangan sama tolong sama kita nih ijazah macam-macam kalau ijazah kan jangan nama ijazah apa kalau udah beri izin untuk ijazah kan orang akan malahan dulu dari ijazah apa orang ya kalau nak berdekat orang nak berdekat oh ini amalan apa ijazah apa kalau bagaimana sampai gara-gara amalan ini makin hubungan dengan Tuhan makin dekat jangan gantung tambah wasil dengan Tuhan nah ada enak wajib orang lain jangan seorang sudah sampai wah yang boleh orang seorang lain bisa lagi Surabaya paling-paling 2 orang seorang lain sama Surabaya berhubungan beriman nah bisa sasar mau bisa sasar ada sasar nanya manusia sasar nah kayak gitu kan orang belum masih lewat Tuhan lagi dalam urusan amal itu anda sudah ada orang jangan karena nanti kamu orang nanti orang itu caranya kita dari sambungan itu penting cari sambungan kita ini sekadar baca kitab beramal seorang itu bagus sebenarnya cuma sambungannya adalah sambungan kita nih kalau bersambung kepada Rasulullah kepada guru-guru sampai Rasulullah nah jangan nyambung itu jangan sekadar sambungan sana jangan sekadar sambungan sana jangan sekadar sambungan ilmu tapi jangan sambungan bimbingan oh itu yang lebih utama kita dibimbing oleh guru kita itu dibimbing oleh guru sidin dan sampai kepada Rasulullah penting nah ini jarang saudara itu salah kita hidup apa penting tenang penting jadi duit ujungnya mau beli orang tidur ada nafsu orang bergerak, orang begawian, orang beramal, macam-macam itu ada karena diatur, karena disuruh, karena diperintah, lalu wujud-wujud tawatur di orang begawian, mau begawian tawatur lalu hasil bagus, mendasarkan berangkat hatinya begawian karena rasa bisa, rasa bagus, rasa pas,
bisa dikit Tuhan. Itu susunannya tak. Jadi mau sama-sama apa? Mengaji ibadah saja, mungkin ada nama bimbingan itu, kan? Kacau juga. Kita warna bujur putih anggur, putih longkada dengan aktivitas ditutupi laut kita dunia yang banyak-banyak. Nah jadi itu kelebihan orang kawin tadi. Jadi anak yang soleh lah, mudahan jadi anak yang soleh saudara dah. Isi keturunan mana itu yang penting. Kita ini kan apa adalah kami pada seorang pada kawan pula. Begitu ibadah yang banyak ajaran yang dicoba kan. Hanya sembahyang berapa tahun sembahyang umur 60 misalnya, hanya udah 50 tadi sembahyang 10 tahun sembahyang, hanya 40 tahun ada sembayangan ya untuk masa balik misalnya pulang 40 untuk masa balik berapa tahun 35 aja pak sarawih tahun kapan sembahyang. Itu ada ke surga. Sedangkan sehari aja tenaga sembahyang mungkin diampuni Tuhan itu sudah 1000 tahun di neraka. Tapi sehari kan sewaktu meninggalkan sembahyang kan ditambah sampai ke mati maka 1000 tahun di neraka. Apalagi sampai sarawih tahun berapa puluh ribu tahun di neraka. Tapi kalau ada nanti karena nanti itu kan doakan sudah diampuni. Ada yang diharapkan. Kita menyasar juga. Kita penyesalan kita nih minta ampun, berbayar ulang 16 tahun dari kata taubatnya dibayari kabarannya puasanya, jangan berikan kebijakannya, jangan masuk ini dibayari bagaimana sambil baca istighfar minta ampun aja. Anak cucu ramai hukum lalu Tuhan mana terima misalnya taubat kita tadi, apalagi didukung oleh anak cucu kita baik kalau Tuhan ini mendoakan supaya diampuni. Nah selamat itu harapannya ada harapan selamat. Nah jadi makanya penting itu diantara niat orang hendak kawin supaya misi anak cucu yang bisa beribadah. Karena kadang yang paling menguntungkan anak seseorang itu selain daripada kadang bagi orang yang misi anak cucu kadang yang paling menyebabkan beruntung bahagia selamat selain daripada anak cucunya itu jadi orang yang mengerti arti agama, mengerti hukum-hukum agama dan berjalan hidup menjalankan hukum-hukum agama. Itu yang paling bahagia. Itu yang paling bahagia. Untuk apa? Nyumun kita berdua itu ada yang tanggulnya. Penting jangan meletakkan itu ditanam dulu. Lambat dan umur akan tumbuh. Doa Rabbana hablana min azwajina itu penting doanya dibaca. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Minta doa Allah supaya dapat pasangan, dapat anak, cucu yang bagus, yang menyebabkan salah seorang gembira, selamat kita mencapai qurrata a'yun Tuhan. Soalnya anak ada yang mengartinya agama, cucu soalnya mengerti. Nah, ada harapan. Jadi kalau apabila yang aku ingat kerajinan meminta berdoa ada enak. Ada anak, bapas cucu enak anak. Cucu ada, buyut enak. Yang penting tetap dapatkan di atasnya berdoa tadi. Jangan kayak kalau ke atas itu tuh pada putus sungai. Ke atas abah kai datuk nini abah kai datuk kemudian anggah apa itu namanya lagi juga. Makanya di dalam
hukum apa Arabnya di dalam hukum fikih mulai mituha, mulai abad kita sampai ke atas Nabi Adam kan batal. Misalnya di binian lawan abahnya kadatok batal bila wudu ada, lawan kainnya bang batal ada, lawan datunya bang batal ada, lawan agamnya batal ada, sampai ke Nabi Adam batal. Sampai ke bawahnya buyut dan sampai terakhir menanggung kiamat bukan bedarnya. Artinya dari ada putusnya lah. Berarti mana ada putus ini, kalau ada putus kan mengalirnya. Artinya kita beribadah ini kebaikannya, pahalanya mengalir kepada abad dan ini kita, keberkahannya turun kepada anak cucu kita. Pahalanya kita beribadah ini, pahalanya agar kita dan agar abad dan ini kita sampaikan Nabi Adam, kemudian pula berkahnya sampai ke bawah kita, anak cucu buyut apa itu. Yang ada putus kan? Makanya kalau kita beribadah bukan sekadar membahagiakan dan keuntungan kita, tapi menggembirakan dan keuntungan ke atas kita dan ke bawah kita. Ke atas beruntungnya kalau kita beribadah dapat pahala-pahala kita gawe. Ke bawahnya Pak dapat keberkahan ibadah kita gawe, lalunya mudah beribadah, gampang beribadah, ringan beribadah, nyaman beribadah, cepat dapat kebaikan berkah ibadah yang kita gawe. Ini untuk akan. Jadi artinya kita tuh berharap anak kita jadi orang soleh, keturunan kita idol beriman dan betul-betul beriman dan mengolah. Apa aja jadi amal ibadat mengolah. Mata menjadi ibadatnya aja dijalankan. Telinga yang didengarkan menjadi ibadatnya aja. Butung yang sampai diucapkan menjadi ibadatnya aja. Betis berjalan karena menjadi ibadatnya aja. Rajaki didapat kurang gunakan agar jadi ibadatnya aja. Apa-apa jadi ibadat belajar. Ada guru-guru kita di kampung belajar apa guru jadi ibadat ini, guruku jadi ibadat laka. Kata jadi guru. Oh kata tidak haram. Jangan lagi berokok presiden. Ini mau membuat tiringan dilanggar. Presiden yang tak 20.000 saya merokok. Kali 7 berapa? 20 kali 7 berapa? Hah? 140 hari Jumat yang berbeda 140.000 kenapa? Menjadi seluruh negara kita. Tadi merokok kan 20.000 satu pas. Ini ambil merokok, dibuat ketiringan, di merokok tadi. Dan berapa? Sama si ikan namanya sama sedikit namanya rame, makanya aku banyak sudah banyak di mana-mana itu sampai jauh. Kalau negeri masjid toh, nah ada keperluannya lagi, jangan lagi berpindah wakaf. Agar apa kan wakaf masjidnya jadi udah masjidnya kan tidak kekurangan, jangan berpindah wakaf lagi. Menghadap kirikan ada di masjid, di halaman masjid kan bapak, tapi tulisi atau umpamakan ini hanya yang jadi ibadah kita aja. Jadi nyaman, menghadap yang jadi ibadah, nah besokan di halaman langgar, di halaman masjid sebelum turunan di masjid siap sudah runtuh. Apa ngarannya nanti? Ketupat, nasi kuning, ada sudah. Duit yang beli orang begini kade. Tapi nah, tujuh-tujuh dulu makan dulu. Ini apa bintang wakaf sing banyak kan seminggu orang menyimpan nektar. Jika dikatakan lo pahala, kan lo pahala. Jangan nang baru menjadi bandar, jangan nang jadi duit, baru menjadi bandar. Masjidnya aja nah, menghadirkan namanya membayangin mengalir pahalanya karena menggandok. Kan kalau masjid selama dipakai untuk ibadah malah mengalir pahalanya akan lawan nama bandar. Mengalir sudah banyak juga. Nah kan dipakai apa lagi? Duit bandar benar aja.
menghadap dia cilingan hari Muhammad. Ini pengumuman ya misalnya. Ini yang kita nang di masjid ini cilingannya kadang-kadang wakaf lah. Karena masjid kita alhamdulillah tumpuk benar, rapi benar, sudah ada kekurangan lagi. Lawan pulang kita tapi ada kekurangan duit itu beli. Jadi pakai dengan amal. Tapi mau duit apa kan bagi hitungan berapa? Ya ada ramailah masjid pengajian ajarnya agar pemenangnya patuhan ada, nasi goreng ada, lontong ada. Di dalam masjid itu siap kira-kira bajunya kopi ada, tidak ada, susu ada, kopi susu ada. Tang hari kan nasi sop ada, soto ada, rawon ada. Nah, isopnya lain pulang kan bisa ais apa ngarannya apa tim kepanggang apa. Malamnya main pulang lain pulang, minggu ada, minggu ada, saat ada. Ramai masjid jaganya. Karena masjid itu suruh orang makmur kan? Nah, makmur kan pemuda berarti makmur. Nah, jangan lagi ke masjid, terus diulang. Abi benar di masjid. Nah, orang lalu-lalu kayak di jalan Sigan zaman dulu orang keluar gratis di masjid. Orang lain, ada bayi orang masjid orang. Nyaman, bagus. Jadi makmur masjidnya jadinya akan hal-hal yang mesti kita tanya apa dia namun hakikatnya. Memang masjid itu digunakan untuk pertemuan, untuk berkumpul. Makanya boleh masjid itu karena apa parakan, tidak boleh. Meskipun ada antaranya, ada aturannya, antaranya. Karena masjid itu di samping untuk beribadah berkumpul dan kedua untuk menyatukan orang Islam, untuk tempat berkumpul orang Islam. Karena berkumpulnya orang Islam itu jadi rahmat, jadi kebaikan. Asal jangan maksiat berkumpulnya, membawa catur rumahnya. Rame, moman, gilingan nah. Menghadap minggu ini tanya makanan oke buat teh. Dan yang iwa kan selingkuhan apa? Kita kan bunyinya masuk. Ya hendak naya ini panggang. Kebaikan. Masih mesti cara beradat. Orang hendak tahu masjid tadi. Jurang ada nama anak-anak berapa itu namanya itu guru ada saja melatih maknanya apa tuh anujar mengenai anujar bilang ada ikhlas orang jangan kan ikhlas orang ada ilmu menambah ilmunya ikhlas akan apa penting nasi kuning memang di surga akan apa penting lontong memang di kita itu kan karena daripada lontong itu dapatnya. Jadi artinya ikhlas itu diaktif dan pembawaan masing-masing. Kita beribadah adalah iming-iming Tuhan kok untuk rezeki adalah baca surat Al-Fatihah adalah bacanya supaya pada rezekian. Ada juga Tuhan memberi iming-iming untuk beribadah, tapi mau kita mengaji, kenapa penting rezeki? Baik penting dicintai Tuhan dan daripada rezeki kau kemana? Itu tergantung manusianya aja. Matinya ingat ikhlas kadernya itu bukan makanannya, bukan imingannya, tapi ilmunya. Punya orang berilmunya pun mati ikhlas. Itu saja menyelanjur benar. Keibadahnya ikhlas, hartanya betul. Kayak orang ke rumah juga kan, masih itu rumah. Kita tanam lombok itu kita katakan nanti jalan di tangan benar. Masjid sudah kehabisan makanan di dalam Haragosan di kampung Bayangan itu akan sembahyang Pak untuk sembahyang mau makanan ini mau makanan insya Allah tak dibersihkan urusnya lagi orang kan pagi ada siang ada malam ada timang itu kan di kurung itu ya disimpan
kurang bakal lama nyimpannya, kurang membuat orang supaya jadi aman. Kok nanti tabung orang di rumah gitu bisa aman akunnya, nyaman lagi mengambil, nggak pakai di masjid kan ambil. Bisa aja Pak, kayaknya jadi aman dipakai, tapi lawas lagi itu gimana tanggungan nggak pakai. Menggunakan masjid yang bagus misalnya udah 100 tahun hanya nonton, misalnya 100 tahun. Bukan jadi korupsi, panitia yang pulang, dia pulang itu. Tidak kenal. Musik cinggung kan? Ada nakon apa panitianya? Mau buka, soalnya duitnya habis dimakannya. Ini kan jadi kesimpangan tadi, jadi makan. Karena ini punya pada dasarnya masjid itu sumber daripada kegiatan agama. Itu tempat untuk penyebaran agama itu yang paling bagus itu di masjid. Jadi jangan kok pengajian ada baca alat tadarus ada, ada tajwid ada, kemudian apa aja permasalahan masyarakat tuh fokusnya di masjid. Jadi masjid itu bukan tertentu untuk sebagian waktu aja sebenarnya fungsinya disuruh pengungsian. Nah jelas kalau kan apabila di masjid itu jangan hendak apa-apa baik saja. Nah itu untuknya pulang itu terjaga. Dan kepada yang mendoakan orang serta dan boleh jadi salah seorang anaknya wafat sebelum baliknya sehingga kedua orang tuanya mendapat pahala yang besar dengan sebab itu. Nah, jadi orang isi anak itu nak ada bagus nang nakal. Orang isi anak pak nak ada bagus nang nakal. Mun kada nakal bisa beribadah mengambil hukum itu mau makan sebabnya anak itu. Andai kata hidup mun mati mana tidak anak, oh itu dapat keuntungan yang besar dalam surga kayak anak kita aja dibunuh. Ini sama matinya lah. Tuh diikhtiari jaga-jaga itu udah sama ikhtiar juga. Nah ini mau untuk makan anaknya harusnya mati. Nah itu jadi menolak. Kemudian pendidikan anak-anak dan memelihara mereka terutama anak perempuan mendapat pahala yang banyak dan merupakan keutamaan yang besar. Artinya apabila awak menjadi kita bisa anak bini, kita bisa anak binian, lalu kita jaga sampai pada maksiat sampainya kawin, wah itu benar-benar upahnya Tuhan memberi. Ini apabila sudah kawin pasti sudah ditanya. Masa menjaga anak kita jangan maksiat, jangan nakal, jangan maksiat, jangan kita bisa anak begini dijaga, apalagi harus ibadahnya dilajari ilmunya, ada kita diminta yang lain mengajari. Jadi anak kita nanti ini ilmunya ada, ibadahnya bisa, kelakuannya ada maksiat, apalagi maksiat yang sebab lawan manusia yang tidak ada yang hubungan apa ada berhasil kita anak kita itu gara-gara kita usahain diberi Tuhan anak baik karena ilmu diberi, kemudian ibadahnya dibimbing, kemudian pulang pergaulan apanya dijaga, berhasil anak kita jadi orang baik, lawan Tuhan baik, lawan manusia baik, ada maksiat hubungannya nih sampainya kawin selamat kita sudah. Nah, apabila berhasil sampai kawin, ini hadiahnya dari Tuhan. Apa aja? Rasulullah SAW bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bi ala miskinin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'dhamuha ajran. Ya, alladhi anfaqtahu ala ahlika. Ada satu dinar yang engkau dapatkan di jalan Allah SWT, satu dinar yang engkau dapatkan di dalam memelihara seorang budak, satu dinar yang engkau sedekahkan kepada seorang miskin, satu dinar yang engkau dapatkan untuk istri engkau, yang paling besar pahalanya adalah yang engkau dapatkan untuk istri engkau. Ini lain daripada keutamaan ini, keutamaan mau dinamakan. Pokoknya paling hebat memberi siapa? Yang paling hebat beri diri lo anak karena itu aja. Agar kurang bisa pilihlah, karena pahalanya tidak ada lagi dan beri anak ini. Nah memang untuk keperluan hidupnya, karena itu aja. Jadi jangan sayang kali. Nah orang
jawabnya. Kewajiban meneruskan kebaikan makinya sudah. Cuma pulang kita ada boleh pulang pas yang pulang kehidupannya. Itu pulang. Kita ada boleh waktu kita bisa anak begini ya berarti sudah. Kita kan kalau salah kainan lagi berarti ini ada boleh. Itu gitu. Kayak kok depan dia mau nambah kalau nanti kita pulang bila diberi anak kita, kita ada boleh. Kalau pulang kita akan menjalan ada boleh. Lakinya tadi juga ada. Silakan ada boleh. Karena itu tanggung jawab yang berhak sudah adalah si laki tadi. Jangan sembarangan menyuruh meminta apa aja orang anak ini sudah kawin, tidak boleh. Kita ada sedikit yaitu anak ini. Berhasil di orang ini benar adanya daripada menggaduh lalakian. Nah, kita nyaman sedikit. Kenapa jadi kayak kok? Ini nafsu itu gana bibinian daripada lalakian. Ataupun diberi Tuhan sedikit bibinian daripada lalakian. Makanya kurang kawin itu nambah wajib mendidik laki didikan. Laki keras, karena lalakian terbaik, sempurna daripada bibinian. Itu sama-sama baik kan? Kalau misalnya nama kita ada baik, ya kalau baik ada bobo sih kurang ada. Satu nafkah untuk istri yang paling besar kalanya. Hanya ada pindah lagi, hanya kayaknya laki adalah bagi anak lelaki, bagi anak lelaki, kawin anak kita kawin. Sama aja buku yang udah tutupannya, enggak kita kan belum kita. Ada apa giginya? Ada kalau anaknya siapa namanya barang jalan itu kita. Ada boleh tapi kabarnya ada kita. Karena urusan abangnya habis sudah. Jadi kita kabarin kalau ada kita. Ada kamu kita apa nggak ya? Apabila lakinya mati, mana boleh? Kaabahnya, mestinya kada boleh kaabahnya tanpa tanggung jawab itu kan. Kecuali karena berarti kurang. Nah habis sudah berarti nih minantu ini berarti sudah kok habis tanggung jawab itu kan. Kau kan ulang, mana? Lakinya hanya mau minggu kan bakal putus, karena kebetulan kebutuhan, tapi tanggung jawabnya kembali kepada lakinya. Caranya jadi kita ini apabila sudah boleh nggak kasih lainnya boleh sama ada tetangga lagi ada boleh kasihnya lagi ini jadi nakal itu seorang mati begitu lihat Rasulullah kan yang dipakai siapa ama masihnya itu yang tidak Allah namanya Rasulullah. Nah Rasul Abbas ini meninggal, Abbas Rasul meninggal lawan siapa? Siti Aminah hidup Muhammad Rasul lawan saja. Aku berkata Mama Sidin meninggal siapa? Rasulullah dan Harado kain pula. Ada sahabat, ada sanak umat, ada jadi urus itu. Makanya kan asbah wakil, asbah wali itu kan juga urusan umat itu ada. Sebenarnya kabar abad meninggal kabar ulangnya walinya marilah mau kainnya mati juga kainnya mati nah kainnya mati dan sanaknya ada marinanya ada marilah kemudian mamarina ini ulang mati sayurannya bisa mamarina yang kemudian mati ulang tapi sidin beranak lelaki kasih dorong kuatnya walaupun dasar rumah ada tolak nah dasar rumah kan mau fungsi lagi walaupun ada dasar rumah padahal mamarina ini sama udah tapi kalau urusan wali kasih ini asbab kasih ini karena itu lo bertanggung jawab tidak abad tadi Rasulullah SAW bersabda pula maaf Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala selalu menambah-nambah dan memperkuat keimanan dan keislaman kita, selalu menambah-nambah dan menguatkan dan istiqamahkan dan menerima segala macam kebaikan-kebaikan yang sudah atau yang diberikan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu mengampuni dosa menghilangkan menjauhkan kita dari segala macam kegiatan maksiat dan dosa-dosa yang menyebabkan murkanya kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebadan sangat umur yang panjang daripada setelah kita maaf ibadah kalau terjadi banyak rahmat berkah dan dijadikan soleh menjadi soleh sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebadan keluarga sesudah umur yang panjang dimatikan dalam keadaan husnul khatimah masuk surga bila hisab kepada yang lainnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebadan keluargaan sesudah itu apa kita dihati karena jalan kita diberinya keamanan, kedamaian, ketenteraman, kesejahteraan, kebahagiaan, kemakmuran, dan selalu diberikan dikabulkan ijabah di kerusakannya segala hajat kita dunia maupun urusan akhirat. Pada demikian yang ila Allah yang Nabi Al-Fatihah. Diumumkan seberataan insyaallah kita hari Kamis yang dihadap ini mengadakan haul almarhum ayah kita Tuan Guru Haji Muhammad Aini atau Guru Ayah di Paman Matarna Pondok Pesantren Darussalam hari Kamis yang dihadapnya. Waktunya pagi di Supan saja tidak 8:30. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu samad. Lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu